Halo, Assalamualaikum. Halo juga. Selamat sore. Saya Sri Puji Astuti. Saya ingin menanyakan, tadi kan partai-partai katanya cinta sama rakyat ya. Tapi kok kenapa kita dapat berasnya yang jelek tadi. Jelek. Terus harganya mahal lagi. Oh, jelek mahal, Bu ya? Sekarang. Makanya bagaimana partai cinta sama rakyat, rakyatnya aja sedih ya, menderita. Kalau cinta kan pasti dia membela rakyat, beras nggak mahal gitu. Terus berasnya juga mungkin bagus. Belum lagi diserang nanti barang-barang RRC, Bu. Waduh, makin gak jelas kita nanti itu. Tapi biasanya Partai Perjuangan dulu yang ngomong ya. Oke, pembela rakyat sejati nih. Oke, silakan Pak. Jawab empat-empatnya atau satu terserah, aja? terserah. Anda kan jago tuh ngelangkahin apa-apa kan? Iya dong. Pertama, kuda ya. Ibu tadi masalah banjir dan kerusakan lingkungan, saya rasa ini kan hubungannya dengan tata kota dan tata pemerintahan. Nah, ini memang bukan hanya tanggung jawab yang pemerintah saja, tetapi semualah kita rakyat. Jadi ini mesti kerjasama secara serius dan ini memang ditata, dan lagi-lagi kuncinya adalah manusia Indonesia ke depan yang kita bangun itu. Jadi kenapa pokok permasalahannya saya bilang tadi 3 itu. Pertama, kenapa kita jadi koruptor? Biasanya family, teman dekat tuh minta. Jadi kalau budaya minta ini tidak ada, kita juga nggak tertekan. Kemudian kalau kita bisa sekolah itu selesai terus bisa bekerja, itu ke depan juga kita nggak perlu minta otomatis. Dan terakhir, ketiga, manusia Indonesia yang taat hukum. Nah, ini juga tadi Ibu Hyasinta kan bilang bahwa sampah di mana-mana. Ini kan hubungannya juga dengan pendidikan. Walaupun tetap ke depan saya juga sempat bilang kepada Gubernur DKI nggak usah bikin SEA Games di Jakarta supaya fokus. Orang Jakarta akan happy kalau misalnya nggak ada banjir dan nggak ada kemacetan. Udah itu aja fokus. Yang lainnya business as usual, normal-normal aja. Fokusnya kedua itu. Kalau ini jadi kan, nah terus kemudian Ibu bilang bahwa beras kok buat rakyat mahal. Nah itu kan sebenarnya dalam kampanye kemarin itu yang kami perjuangkan, beras murah dan baik tentu saja. Tetapi kalau sekarang harganya mahal, nah ini tentu saja bagi kita, dan saya tidak menyalahkan pemerintah, tetapi ini memang harus diatur tata niaganya. Kan memang kadang pada momen tertentu produksi kita turun dan seterusnya. Yang terakhir pertanyaannya apakah tadi Bapak bilang apa? Pertanyaannya tadi? Yang ditontonkan di pansus itu hanya membela partai, saya rasa itu memang kan tarik-tarikannya di situ. Dan untungnya, syukurnya kami antara kepentingan rakyat dan kepentingan partai sejalan persis. Jadi kami masih bisa jalan dengan sesuai dalam relnya. Terima kasih. Kalau dari pembela rakyat kita ke Matahari Harapan. Iya. Mas Slamet dan teman-teman sekalian, saya kira kita ini atau bangsa ini tengah kehilangan akal sehat, Mas. Kenapa? Saya ingin pada kesempatan ini meminta maaf terlebih dahulu kepada Ibu Sinta, Ibu Yayu, Mas Udi, karena kami saat ini ada di kelompok yang disebut sebagai kelompok elit masyarakat, tapi kami belum bisa membuat Anda tersenyum seperti kami tersenyum. Kenapa? Baru mobilnya, Mas ya? Mobil masih yang lama, Mas, dan tetap konsisten. Kenapa saya katakan demikian? Kita heran ketika dipertontonkan bagaimana seorang pemimpin, seorang elit, anggota DPR berkeluh kesah di publik. Mereka mengeluh, emangnya mau kita rapat-rapat begini, capek-capek begini gitu. Menurut saya tidak punya hak kami untuk mengeluh kepada publik di depan rakyat. Banyak yang handphone-handphonean tuh Pak, saya lihat. Tidak boleh kami mengeluh. Kalau kemudian kami masih berkeluh kesah, apalagi kalau pemimpin tertinggi negeri ini juga masih berkeluh kesah. Saya dikatain, saya ini, itu, dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan saudara kita yang masih makan nasi aking? Kepada siapa mereka akan berkeluh kesah? Kami maju untuk menjadi wakil rakyat. Kami memproklamirkan. Beliau-beliau maju untuk menjadi pemimpin negeri dengan cara berkampanye. Itu adalah bagian yang harus kami terima. Bagian yang harus kami tanggung, caci maki dari masyarakat. Kami saat ini baru bisa mengatakan mohon maaf, tapi kami percayalah bahwa kami bersungguh-sungguh dan kami bekerja serius
untuk bagaimana memperbaiki negeri ini melalui ranah-ranah yang bisa kami lakukan. Kami yang ada di DPR, ya tadi kita mendengar sekat-sekat partai. Sekarang betul-betul kami coba samakan. Saya dengan Mas Basuki kebetulan kami sama-sama di Komisi 2. Saya salah satu pimpinan di Komisi 2. Kami mencoba bagaimana membangun sebuah aturan-aturan yang bukan kepentingannya partai anu, tapi bagaimana yang aturan ini bisa dipakai untuk kita bersama. Dan moga-moga Bapak, Ibu, teman-teman bisa mengawal agar kami tidak kemudian lupa dengan tekad itu. Itu saja, Mas. Memang nenek moyang saya itu arif betul. Dalam menghadapi yang pelik begini, ada kalimat ngono ya ngono. Ning yo ojo ngono gitu kan. Begitu ya begitu, tapi ya jangan begitulah kira-kira. Bagaimana Mbak Mariam? Ya, saya rasa kita tadi pertanyaannya sudah banyak terjawab ya. Saya rasa satu nada lah dengan yang lain. Kamu tapi satu nada terus sih? Ya, tapi yang harus saya rasa kita semua sepakat di sini bahwa tugas membangun bangsa dan negara itu bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas DPR, tapi tugas rakyat juga. Jadi ini kita harus bersinergi, bersama-sama membangun gitu. Artinya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita gitu. Bersinergi membangun bangsa. Begitu ya. Tapi dengan banyaknya pansus-pansus ini kayaknya kok lembaga hukum tuh makin ditinggalin bener sih. Ini kayaknya apa penyakit pansus ini sampai kapan ini? Bagaimana lembaga hukum itu masih bisa hidup nih Pak? Kira-kira gimana itu? Ya. Ini makin kalau pansus senturi, nanti pada tanggal 2 Maret itu akan paripurna, di situ akan ditentukan. Dan akhirnya Kita menyimpulkan dan kita tidak tahu rekomendasinya kemana. Tapi memang arahnya itu sudah kemana-mana begitu ya. Dan kalau kita tahu bahwa kami tuh tidak mengertinya 6,7 miliar itu kalau dibeliin beras aking berapa liter? Begini Pak Slamet Rarjo, kalau kita perhatikan ya 6,7 triliun itu kan, bukan miliar, triliun, itu memang satu keputusan yang sangat sulit dilakukan oleh pemerintah. Saya mau mengatakan begini poinnya. Ini paradoksal dan ini ironis. Kita tahu integritas seorang Budiono, integritas seorang Sri Mulyani yang tidak spesial pun mereka ambil di sana, tetapi adalah kebijakan. Kita tidak bisa mengkriminalisasi kebijakan. Itu rame. Tetapi ketika misalnya ya Presiden kita menyinggung tentang untuk pembayaran pajak, pajak kita tunggakannya untuk tahun ini Pak Slamet itu cukup besar, 50 triliun rupiah. Nah, pemasukan pajak kita itu, anggarannya itu ada sekitar 587 triliun rupiah. Jadi cukup besar kita harapkan dari pajak. Tetapi langsung dikaitkan bahwa ini politisasi, bahwa ini karena itu. Padahal yang siapapun yang menunggak pajak dia harus bayar itu. Kejahatan pajak sama dengan koruptor. Kejahatan pajak sama dengan mereka yang menunggak utang yang harus ditanggung oleh rakyat gitu. Nah, jadi ini sekaligus menjawab dalam masalah pajak itu saya nggak tersinggung kok. Ada orang yang tersinggung ya. Nah itu dia. Nah kemudian dari tadi pertanyaan tentang tadi saya mau menambahi dari Rahel. Tadi saya kira sangat tepat bahwa rakyat itu jangan hanya menjadi spectator, penonton gitu ya. Tapi mereka harus terlibat aktif gitu loh. Jadi rakyat itu tidak berarti ketika Anda sudah mencentang nama partai ataupun nama presiden dan Anda diam di situ. Ataupun ketika pilkada Anda diam, tetapi Anda harus kontrol. Wali kota Jakarta Selatan, wali kota Jakarta Timur misalnya, atau dimanapun kita berada, wali kota kita harus kontrol, bupati kita harus kita kontrol. Kita harus lebih mengerti tentang apa yang terjadi pada kabupaten kita, pada wali kota kita, dibandingkan kita berpikir tentang Jakarta yang jauh di sana misalnya. Nah itu persoalan paradoksal kita gitu. Tetapi kembali ada orang yang merasa dirinya lebih bersih dan menuding kepada orang yang dikenal integritasnya bersih. Dan kemudian lagi di dalam catatan saya bahwa tadi tentang diangkat, ini kok koalisi pemerintah tetapi menggergaji pemerintah. Tapi dia punya alasan, katanya dia koalisinya itu dengan presiden. Gitu, bukan dengan partai. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda menggergaji kebijakan pemerintah SBY di parlemen, itu apa namanya gitu. Oke. Ini masalah gergaji itu, kalau orang Jawa pergi ke Singapura nggak bisa bahasa Inggris, mau beli bergaji, sir, saya mau beli, I want to buy
come back to you and come back to me gitu ya. Nah, Come to you and back to me, come to me. Jadi come to you, come back to me, come to you, come back to me itu masalah kita hari ini rupanya. Jadi menurut saya tidak ingin menghilangkan haknya saudara Basuki. Nanti di segmen berikut Anda duluan. Tapi karena segmen ini sudah habis, menarik. Kita bicara tentang luar biasa, tapi ada satu hal, wakil rakyat yang benar-benar telah memenangkan peperangan. Koin. Koin adalah wakil rakyat yang dalam hal ini telah membuktikan keampuhannya. Nah, jadi dengan demikian, marilah. Halo, Bapak-bapak anggota DPR wakil kami. Koin telah lebih dulu jalan di depan Anda. Dan efektif hasilnya. Untuk itu, mari kita mengejar koin. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di TVRI, tetap di TVRI, tetap di TVRI. Awas. Dalam buku ini, Churchill ini nyindir kita ini. Ini Sir Winston Churchill yang bicara. Manusia terkadang tersandung kebenaran. Tetapi kebanyakan dari mereka berdiri, bergegas. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nyindir ini rupanya. Banyak sekali orang yang pandai berlari. Banyak sekali Pontius Pilatus yang cuci tangan. Kami, masyarakat, rakyat biasa, mohon kejelasan di segmen ini. Pak Basuki bisa mendahului? Ya, tadi menyambung pertanyaan tadi, kenapa ada banjir, kenapa soal beras, itu yang saya khawatirkan, seperti persepsi kebanyakan orang. Waktu saya belum masuk ke politik, saya juga punya persepsi yang hampir sama. Sebetulnya, hampir semua, tentu tidak semua, oknum elit kita hanya mengatasnamakan untuk rakyat. Faktanya, tidak untuk rakyat. Rakyat tidak butuh subsidi-subsidi. Kita juga jangan memprovokasi anti hukum pasar. Pasar harus berlaku bagi saya, tapi bagaimana kita memanfaatkan hukum pasar untuk rakyat. Misalnya contoh soal beras tadi. Kita tidak perlu bicara subsidi pupuk kepada rakyat. Nyatanya petani tidak punya pupuk. Yang makan oknum mana yang makan? Lebih penting kasih aja, rakyat nggak butuh harga pupuk murah. Yang penting ada pupuk. Yang penting harganya kamu beli dengan harga yang baik. Terus menyambung tadi bilang koalisi. Saya sangat bangga dengan Partai Golkar. Kami betul-betul dikasih, kami wakil rakyat. Partai Golkar punya garis yang jelas bagaimana berkarya untuk kesejahteraan rakyat. Partai Golkar membela kebenaran. Lalu orang bertanya, kamu bicara terlalu vokal. Bagaimana kalau Partai Golkar pecat kamu tidak sesuai dengan partai? Saya bilang kalau Partai Golkar memecat saya yang kerja tiap hari di DPR, yang kasih konstituen, berbicara tentang kebenaran, dipecat. Berarti Partai Golkar membohongin saya dong. Dan dia membohongi publik. Dan publik akan menghukum Partai Golkar di 2014. Kita semua orang berhak mendirikan partai. Jadi itu yang saya khawatirkan. Jadi bicara tidak seolah-olah kalau koalisi kok tidak dengan presiden dengan segala macam. Saya kira kita berkoalisi untuk tujuan NKRI ini didirikan oleh pendiri bangsa ini. Untuk kesejahteraan rakyat. Kita bukan berkoalisi menutupi segala sesuatu yang mencurigakan rakyat. Oh iya dong, jangan. Jadi itu jelas. Jadi kita sangat jelas. Kita berkoalisi untuk rakyat. Makanya saya khawatir, kita elit mulai berpikir bagaimana rakyat itu bodoh dan miskin. Kalau semakin rakyat bodoh dan miskin, kita bisa kuasai terus. Nah makanya mari sekarang para yang idealis-idealis, saya selalu dorong, Anda jangan cuma ngoceh di luar. Mari menyediakan diri menjadi anggota DPRD yang lebih mudah. DPRD tingkat 2. Tetapi awas, Mas Wendo katakan, jangan udah masuk ke dalam, nanti udah curi SPPD fiktif, surat perintah perjalanan dinas fiktif. Sudah membuat studi banding fiktif. Lalu ngomongannya malah hilang. Makanya saya sudah katakan, kami pun, Mas Wendo, kami tidak bisa ngomong besar, kami baru 4 bulan. Ini kita ngomong di sini, seluruh rakyat Indonesia menonton. Kata Abraham Lincoln, karakter seseorang, bagaimana menguji karakter seseorang? Kasih dia kekuasaan. Nah sekarang kekuasaan sudah diberikan pada kami. Kami duduk, maka untuk menguji omongan kami, menguji karakter kami, ya kita lihat siapa yang akan berkiprah.